Kemungkinan kondisi apa yang bisa membuat pemilu ini bakalan tertunda? Kalau ditunda, ya saya justru khawatir bahwa penundaan itu akan bisa menimbulkan krisis politik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Joko Sadewo Dan saya Stevi Maradona. kita bertemu dalam program Klimaks, kelarin masalah kita semua. Di studio Klimaks hari ini di redaksi Republika sudah ada tamu kita, Mas Muhammad Kodari dari Lembaga Politik Indobarometer. Selamat datang, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangannya. Saya nostalgia nih. Karena 20 tahun yang lalu sering kesini. Serius? Betul. Karena dulu saya sering nulis juga di Republika, artikel opini. Terus ngambil honor di sini. Jadi rekan-rekan Klimaks, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Mas Kodari. Kita akan membahas berbagai masalah politik, masalah yang semoga bisa membuat rekan-rekan merasa lebih klimaks ide-ide politiknya, pencerahan politiknya. Kita mulai. Mas Kodari, Ya. pemilu 2024 itu bakal jadi nggak? Atau jangan-jangan malah rusuh gara-gara perpanjangan masa jabatan? Serius ini? Iya, per hari ini kalau kita lihat misalnya ya kalender yang sudah disepakati oleh legislatif dengan pemerintah dengan KPU sebagai penyelenggara, kalendernya kan sudah ada, Ya. yaitu tanggal 14 Februari 2024. Ya. Kalau tanggalnya nggak ada, nah mungkin kita bisa mengatakan ini bisa akan mundur atau tidak terlaksana. Itu satu. Ya. Yang kedua, tahapan-tahapan ini sudah berjalan. Ya. Baik yang sifatnya internal penyelenggara pemilu ya, KPU, Bawaslu, maupun yang sifatnya melibatkan para peserta begitu. Ya. Menurut saya yang paling mudah kita lihat pada hari ini adalah melibatkan para peserta. Misalnya partai-partai itu sudah diverifikasi. Verifikasinya juga ada dua tahap kan, ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual, bahkan terjadi gugat-gugatan gitu. Dan dalam proses verifikasi itu ada yang gugur, ada yang lolos, ya misalnya verifikasi administrasi beberapa partai tidak lolos, di verifikasi faktual ada yang belum lolos akhirnya dilolos, misalnya Partai Umat kan begitu. Jadi kalau saya lihat sih dari semua ini harusnya pemilu berjalan ya, walaupun memang ada wacana atau lontaran-lontaran mengenai penundaan pemilu dan seterusnya begitu. Jadi kalau saya sih, ya patokannya masih kepada apa yang berjalan. Soal kemungkinan politik, ya namanya kemungkinan politik ya. Kemungkinan politik itu kan segala sesuatu bisa terjadi, begitu. Dan tapi pada hari ini sih saya melihat, kalau lihat tadi tanggal jadwal pemilu, lalu penyelenggara, lalu tahapan-tahapan yang sudah berjalan, harusnya ini tetap sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan. Kemungkinan kondisi apa yang bisa membuat pemilu ini bakalan tertunda? Saya sendiri sih pada hari ini nggak melihat ada potensi itu ya sebetulnya ya. Walaupun partai politik kalau misalnya menghendaki adanya penundaan pemilu, mungkin akan mencari pasal-pasal yang tersedia di undang-undang. Gitu. Tetapi sepemahaman saya, pasal-pasal yang yang terdapat di undang-undang itu tidak berbicara mengenai penundaan pemilu atau secara keseluruhan. Biasanya hanya bersifat sektoral saja gitu. Misalnya ada daerah yang bencana alam, ada masalah logistik, ya. Jadi saya pribadi terus terang tidak melihat adanya celah hukum begitu untuk dilakukannya penundaan pemilu gitu. Tapi ya partai politik DPR katakanlah begitu, kalau memang melakukan penundaan pemilu, ya pada hari ini sekali lagi saya belum bisa melihat gitu. Dan kalau ditunda, ya saya justru khawatir bahwa penundaan itu akan bisa menimbulkan krisis politik ya, katakanlah begitu. Akan ada penundaan-penundaan dari penolakan-penolakan dari masyarakat, dari kelompok masyarakat ya, maupun dari para tokoh-tokoh masyarakat begitu. Sehingga menurut saya ya gagasan penundaan pemilu itu sebetulnya gagasan yang harus dihindari ya, karena balik lagi saya tidak melihat ada kondisi di lapangan yang memungkinkan itu ditunda. Yang kedua, kita juga atau saya tidak melihat adanya
pasal hukum atau aturan hukum yang memungkinkan diadakannya perpanjangan penundaan pemilu itu, ya, yang berimplikasi perpanjangan masa jabatan. Gitu. Kalau dengan asumsi ke depan itu secara ekonomi, baik dunia ataupun di Indonesia akan banyak persoalan, gitu. Dan sekali lagi persoalan dana itu kan selalu menjadi salah satu alasan gitu, Mas, untuk penundaan pemilu. Kalau dana dan anggaran kan kita nggak pernah mengalami ada masalah ya terhadap misalnya pemilu ditunda dimundurkan karena karena dananya nggak ada, itu nggak pernah itu. Dan pada hari dengan kondisi keuangan Indonesia saya yakin itu juga bisa dipenuhi dan bisa diatasi. Yang kedua, kalau dikaitkan dengan krisis ekonomi, kondisi ekonomi pada hari ini ya semua prediksinya menunjukkan bahwa walaupun dunia akan mengalami resesi dan banyak negara misalnya yang akan jadi pasien IMF atau misalnya kayak Argentina inflasinya 95% begitu. Tapi Indonesia kan ya prediksinya inflasinya akan terkendali, pertumbuhan ekonominya masih sekitar 5%. Artinya Indonesia ekonominya akan berjalan pada tahun 2023 dan 2024. Saya potong, tapi mengapa Presiden sejak pertengahan tahun lalu hampir kayaknya kalau nggak 2 minggu sekali, sebulan sekali gitu selalu bicara hati-hati masa depan Indonesia. Kesannya yang ditampilkan adalah gloomy, dark, kelabu. Wah, saya ngerti bahwa itu bisa sebagai waspada ya, cautious warning. Tapi justru itu membuat kita heran. Karena harusnya dia membangkitkan semangat, optimisme, tapi ini warningnya hampir tiap bulan. Saya masih melihat ini proporsional kok. Ya, artinya ditampilkan prestasi-prestasi dan peluang-peluang Indonesia, tetapi juga diingatkan mengenai tantangan-tantangannya. Dan memang itu harus, karena ibaratnya sebuah kapal ini akan berlayar di lautan yang sedang badai gitu. Tolong dibedakan antara kapal dengan badainya, dengan lautnya. Gitu. Nah, kapal Indonesia itu termasuk kapal yang cukup kuat, kokoh. Tetapi kalau kapal ini tidak dikemudikan dengan baik, kemudian para awaknya tidak bertugas juga dengan baik, begitu. Misalnya yang jaga layar, misalnya yang jaga gitu. Saya bukan pelaut ya, jadi nggak bisa ngomong dengan lebih spesifik. Iya bisa jadi situasi lingkungan yang buruk tadi itu akan bisa menyebabkan masalah-masalah yang timbul pada kapal yang bernama Indonesia. Gitu. Jadi bukan simbolisasi atau bukan sebagai bentuk keinginan Pak Jokowi untuk ada penundaan? Saya nggak bisa mengatakan tidak ada ya, tidak ada sama sekali ya. Karena begini, kalau saya melihatnya saya tidak menghubungkan dengan pemilu. Saya membacanya tetap dalam konteks Indonesia, gitu loh. Saya tetap membacanya dalam konteks ekonomi Indonesia, gitu, bukan konteks politik. Gitu. Waspada, hati-hati. Kalau kita nggak hati-hati, kita jadi pasien IMF. Waspada, hati-hati. Kalau kita nggak pintar-pintar mengelola keuangan Indonesia, nanti pertumbuhannya tidak 5%. Hati-hati. Kalau kita nggak waspada, inflasinya nanti melebihi apa yang sudah kita perkirakan. Gitu. Hati-hati, waspada. Krisis pangan, krisis energi, gitu. Kan variabelnya kan banyak sekarang ini, bukan cuma sekedar sisi ekonomi, tapi juga ada perang Rusia Ukraina misalnya yang dampaknya itu kemudian terhadap pangan dan energi dan akhirnya terhadap ekonomi dan sebaliknya juga begitu. Jadi ya saya tetap melihat apa yang disampaikan Pak Jokowi itu dalam konteks pertumbuhan ekonomi, menjaga ekonomi. Dan itu terpisah dengan soal perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Dan saya pribadi orang yang berkali-kali ya mengatakan nggak setuju dengan perpanjangan masa jabatan. Kenapa nggak setuju dengan perpanjangan masa jabatan? Pertama ya Pak Jokowi itu kan mandatnya itu kan 5 tahun. Ya setelah dia 5 tahun maka mandat itu habis. Gitu. Jadi kalau ibaratnya pulsanya itu udah 0 gitu. Atau kalau ibarat SIM-nya itu udah angus lah kira-kira begitu. Harus diperpanjang. Iya, harus diperpanjang. Kalau mau memerintah lagi harus diperpanjang. Cara memperpanjangnya itu cuma satu, yaitu dengan cara pemilu gitu. Karena yang bisa memperpanjang itu hanya rakyat gitu. Bukan elit ya. Yang bisa memperpanjang itu hemat saya hanya masyarakat gitu.
Nah, masyarakat memberikan perpanjangan masa jabatan atau memberikan mandat itu dengan cara apa? Dengan cara mencoblos di pemilu. Itu alasan pertama. Yang kedua, kalau Pak Jokowi itu nanti diperpanjang oleh elit politik, Pak Jokowi nanti akan menjadi presiden yang lemah. Karena yang memberikan mandat kepada dia untuk memperpanjang masa jabatan bukan rakyat, tapi elit Pak Jokowi ini kan dikenal sebagai presiden yang kuat, presiden yang berani gitu. Presiden rakyat kan begitu kan, karena dari kalangan kelas menengah ke bawah begitu. Nah dulu sebelum jadi presiden kan orang nggak membayangkan seorang Jokowi dengan latar belakang seperti itu bisa jadi presiden, itu tidak terbayangkan sebelumnya. Nah kenapa seorang Jokowi yang latar belakang sederhana, orang dari daerah begitu, ya tadinya wali kota, bisa jadi presiden? Karena dukungan dari rakyat. Dan rakyat juga yang membuat dia menjadi presiden yang gagah gitu loh, berhadapan dengan elit-elit politik. Nanti kalau dia nggak didukung rakyat lagi di belakangnya, dia pasti akan lemah berhadapan dengan Senayan, itu dia akan lemah. Yang ketiga saya tambahkan lagi, karena mandatnya nggak datang dari rakyat, sebetulnya Pak Jokowi itu nanti akan punya potensi dikudeta kalau menurut saya. Ketika dia tetap lanjut ya? Iya, karena nggak punya legitimasi gitu. Dia akan rawan ditolak, apalagi kemudian nanti kalau misalnya argumentasinya itu tidak cukup kuat secara hukum gitu, sehingga dianggap sebagai presiden yang tidak punya legitimasi, itu rawan sekali akan menghadapi kudeta. Jadi konsep perpanjangan masa presiden dengan penundaan pemilu, ya penundaan pemilu garis miring perpanjangan masa jabatan, itu menurut saya resikonya sangat-sangat besar. Tapi kalau 3 periode? Nah, bedanya sangat berbeda. Bedanya dengan gagasan Mas Kodari yang dulu. Periode. Iya, 3 periode itu pertama tetap ada pemilu. Rakyat tetap mencoblos. Rakyat tetap punya pilihan, tetap punya wewenang untuk memilih Pak Jokowi atau kotak kosong. Gitu. Saya percaya kalau Pak Jokowi maju 3 periode, ya maka akan berhadapan dengan kotak kosong. Yang jelas legitimasi itu tetap diberikan oleh masyarakat. Tetap ada pemilu. Kalau perpanjangan masa jabatan kan 2024 ya bulan Oktober nggak ada pemilu, langsung diperpanjang lagi, entah misalnya 3 tahun misalnya begitu. Tapi kalau ini bulan Februari tetap ada pemilu, tetap ada coblosan. Tapi Pak Jokowi itu tetap bisa menjadi calon gitu. Nah karena itulah karena sekarang konstitusinya mengatur 2 kali masa jabatan, karena itu syaratnya harus ada amandemen. Yang membolehkan presiden itu 3 kali. 3 periode. Nah, pada titik ini ya saya berani mengatakan bahwa dasar hukum bagi 3 periode itu tetap argumentasinya jelas. Jelasnya apa? Ya amandemen dulu. Pasal berapa yang berkaitan dengan masa jabatan presiden? Pasal 5 atau pasal 6. Dan amandemen itu sesuatu yang legal, sesuatu yang halal. Kenapa halal? Ya pertama, konstitusi sendiri sudah mengatakan pasal 3 itu kalau nggak salah. Ya, MPR berwenang mengubah konstitusi, undang-undang dasar. Pasal 37 mengatur syarat-syarat untuk perubahan konstitusi. Termasuk apa yang tidak boleh di amandemen, yaitu hanya bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya lagi, amandemen sudah pernah dikerjakan gitu. Berkali-kali. Bukan cuma sekali, 4 kali gitu. Jadi buat saya yang namanya masa jabatan 3 periode itu ya pintu hukumnya, celah hukumnya itu jelas. Tinggal mau dikerjakan atau tidak, itu saja. Syahwat politik partai-partainya ini pada saat ini cukup nggak untuk cukup atau berani nggak untuk mengamandemen? Gitu. Saya nggak tahu pasti ya. Kalau dari bacaan Mas Kodari, saya melihat sebetulnya teman-teman yang menginginkan Pak Jokowi untuk maju lagi itu cukup banyak. Gitu. Cuman mereka pada hari ini kalau saya lihat itu juga Pak Jokowi diperpanjang, saya juga diperpanjang, kira-kira begitu. Ada gitu. Trade off-nya begitu. Mereka minta trade off-nya seperti itu. Trade off-nya seperti itu gitu. Jadi yang dipertimbangkan dalam konteks Pak Jokowi lanjut lagi itu bukan cuma Pak Jokowi, tapi dia juga. Mereka juga. Jadi mereka juga nggak ada pemilu presiden, nggak ada pemilu legislatif begitu. Makanya konsep perpanjangan masa jabatan itu gaungnya
di teman-teman partai politik atau di parlemen itu memang lebih bergema itu karena ya pragmatis mereka ya? juga dipermudah oleh situasi. Tidak perlu kos untuk jadi anggota ya, lagi. nah saya mengingatkan Anda nggak bayar kos, Anda nggak keluar kos. Tetapi nanti kos politiknya bisa sangat besar, bisa terjadi chaos, gitu. Bisa terjadi kudeta seperti yang saya bilang tadi itu. Ya saya melihat itu yang kemudian membuat kalau kita flashback ya tahun lalu misalnya. Kenapa wacana itu misalnya bisa keluar dari beberapa partai politik, konsep perpanjangan masa jabatan itu, gitu. Karena itu membuat teman-teman yang di parlemen, ya baik DPR maupun DPD itu bisa diperpanjang juga. Jadi yang diperpanjang bukan hanya itu, presiden, tetapi satu gerbong DPR-nya, gitu. Bahkan sampai DPRD. Iya, DPRD juga gitu loh. Tetapi ya dengan analisa, dengan perhitungan bahwa itu berbahaya, beresiko, maka sebetulnya kalau kita bicara Pak Jokowi 3 periode, ya jalan satu-satunya menurut saya adalah amandemen, dan tahun 2024 itu tetap ada pemilu pada tanggal yang sudah diketok palu. Ya, tapi substansi dari alasan penundaan dengan krisis itu mungkin nggak jalan, Mas. Kalau dengan model amandemen lagi, karena toh tetap ada pemilu, kos pemilu tetap ada juga. Gitu. Ya memang kan kalau saya kan tidak mendukung atau menolak gagasan perpanjangan masa jabatan dengan pertimbangan biaya gitu loh. Ya yang pertama kan saya memang menolak perpanjangan masa jabatan. Artinya tetap ada pemilu, ya pemilu tetap ada kosnya, dan saya percaya kosnya ada gitu. Uangnya itu ada, udah disiapkan oleh pemerintah, dan kalau belum ada pun bisa dicari untuk bisa menyelenggarakan pemilu gitu loh. Jadi saya tetap mendukung ada pemilu sesuai dengan jadwal, dan disitulah kemudian saya berbeda dengan teman-teman yang berbicara mengenai perpanjangan masa jabatan. Saya tertarik sama analoginya Mas Kodari tadi bahwa Indonesia sebuah kapal besar. Nah, tahun ini sampai tahun depan itu kemungkinan gelombangnya akan sangat tinggi, sangat besar. Nah, kodanya tentunya Pak Jokowi misalnya kan dia harus firm, harus gimana. Dengan asumsi seperti itu sebetulnya kita bisa tarik kesimpulan. Kalau kondisi lautnya masih berbahaya, harusnya nakodanya jangan diganti. Iya, betul. Begini, teman-teman pendukung 3 periode itu argumentasinya macam-macam, tidak tunggal juga gitu. Ada teman-teman yang mendukung Pak Jokowi 3 periode itu dengan alasan bahwa Pak Jokowi adalah nakoda yang sudah teruji ya. Kemampuannya, keberaniannya, gitu ya, reputasinya baik di dalam maupun di luar negeri begitu. Kalau bicara luar negeri kan terakhir kita lihat bagaimana acara G20 kan sangat sukses, ya respect yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin negara besar juga ya nyata lah ya, bisa dilihat. Kemudian berani pidato di Eropa. Ya soal sawit, soal bauksit, iya soal nikel tambang, segala macam soal tambang. Ya kemudian ditambah dengan situasi kondisi ekonomi dunia yang akan badai pada tahun 2023-2024, mungkin nanti lanjutannya, dan karena itu perlu nakoda yang berpengalaman. Jangan coba-coba gitu ya, jangan jangan coba-cobalah begitu. Klimaks, kelarin masalah kita semua.